bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar. Oke teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan materi yang cukup fundamental dan materi ini sekaligus menutup rangkaian dari materi bunyi ya. Jadi nanti kedepannya kita akan masuk ke bab baru yaitu fluida ya teman-teman. Oke, efek Doppler. Jadi materi ini cukup populer ya di teman-teman SMA atau mahasiswa ya tingkat 1. Jadi efek Doppler itu berkaitan dengan sebuah gelombang ya, khususnya gelombang bunyi ya di sini yang berkaitan dengan kelajuan relatif antara si pengamat dan sumber, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi analoginya misalkan kita mendengar sebuah klakson dari mobil gitu ya. Ini ada mobil gitu ya. Misalkan ada sebuah mobil gitu. Kemudian dia memancarkan sebuah klakson punya frekuensi tertentu kan. Nah, mobilnya bergerak. Nah, kemudian kita sedang berdiri di jalan gitu. Kemudian mobilnya mendekat. Nah, klakson yang dibunyikannya kalau mobilnya mendekati kita itu akan terasa suaranya keras, teman-teman. Berarti frekuensinya tinggi yang kita terimanya. Nah, kemudian apabila si mobilnya telah menjauh ya, klaksonnya perlahan-lahan akan mengecil suaranya ya. Yang kita terimanya frekuensinya berarti akan lebih kecil, teman-teman. Nah, efek Doppler ini berkaitan dengan yang itu, dengan frekuensi yang kita dengar oleh si pengamat dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber, seperti itu teman-teman. Nah, ujung-ujungnya, oke, saya tuliskan dulu formula umum dari efek Doppler adalah seperti ini. Di sini aja ya, frekuensi yang diterima, yang diterima oleh pendengar observer gitu adalah V plus minus VO, per V plus minus Vs, Nah, seperti ini dikali F gitu ya. Nah, ini adalah formula umum ya. Kasus umum nanti kasus khususnya nanti kita jabarkan satu-satu. Ini kasus umum untuk persamaan efek Doppler. Jadi kenapa disebut Doppler? Doppler itu mengacu kepada penemunya ya, Christian Doppler gitu ya. Julian Christian Doppler. Nah, ini sebagai bentuk penghargaannya nanti namanya sesuai di Doppler, efek Doppler. Nah, sebenarnya efek Doppler ini tidak hanya gelombang bunyi, teman-teman. Jadi gelombang cahaya, gelombang mekanik ataupun gelombang air atau gelombang ya, ini berlaku, teman-teman. Efek seperti ini. Jadi nanti di semester 2 kita akan ada relativitas ataupun gelombang cahaya gitu. Ini kita bisa menghitung efek Doppler seperti apa. Nah, sekarang kita akan meninjau kasus ini untuk yang pertama kasus pengamatnya ya, observer atau pengamat itu mendekati lah. Jadi ada 4 kasus. Mendekati sumber. Mendekati sumber. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama sumbernya misalkan dan sumbernya diam. Sumber diam. Sumber diam. Nah, ini sumbernya S, Sumbernya memancarkan teman-teman, bunyi ya, frekuensi tertentu ya, frekuensi. Nah, karena ini mediumnya adalah homogen sehingga frekuensinya itu atau antar muka gelombangnya itu sama ya. Jadi frekuensinya itu lambdanya juga sama, F-nya yang dikeluarkan. Nah, kemudian di sini ada orang misalkan naik sepeda gitu ya, misalkan. Nah, sini mendekat dengan laju VS, VO, V observer. Nah, berapakah frekuensi yang diterima oleh orang ini? Nah, kita akan mencoba melihat frekuensi kecepatan relatif dari bunyinya, relatif bunyi ya. Nah, kecepatan relatif bunyinya adalah V si suara ya, V suara. Jadi ini suaranya mempunyai V ya. Jadi V suara itu min V observer, seperti itu. Kecepatan relatif itu kan VAB, VA min B. Nah, karena dia mendekat, si V-nya ke kanan, ini ke kiri. Artinya ini
minus ya teman-teman, minus VO. Jadi V-nya adalah plus VO ya kalau mendekat. Nah, sehingga frekuensi yang didengar oleh si pengamat itu adalah V aksen atau V relatif atau boleh V aksen per lambda. Nah, lambda itu adalah panjang gelombang yang dikeluarkan oleh bunyinya, oleh sumber. Nah, lambdanya itu tidak berubah karena dia tetap di situ. Kemudian lambdanya terus berjalan ke depan, jadi tidak berubah lambdanya. Sedangkan lambda itu adalah V per F, teman-teman. F itu adalah sumber, frekuensi sumbernya ya. Nah, sehingga V yang atas V plus VO, oke, lambdanya adalah ini V per F. Nah, sehingga saya punya formula untuk pengamat mendekat, yaitu V plus VO per V dikali F. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kasus untuk pengamat mendekati sumber. Nah, bagaimana kalau yang kedua, pengamat itu menjauhi? Nah, pengamatnya menjauhi. Pengamat menjauhi sumber. Nah, dengan catatan sumbernya adalah diam. Ya, jadi kasusnya di sini sumber diam. Oke, nah berarti kecepatan relatifnya ini tidak akan min-min. Kenapa? Karena kalau pengamatnya menjauh, berarti yang ini ke kanan V0-nya. Jadi V relatifnya adalah V min VO, teman-teman. Karena ke kanan ya. Jadi min akibat relatif ini ke kanan. Oke. Sehingga kita punya rumus F aksennya seperti sama, cuman ininya beda. Nah, ini ya. V per F, jadi ujung-ujungnya adalah F aksennya V min VO per V dikali F. Nah, ini teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau pengamatnya mendekat, artinya frekuensi yang didengarnya akan semakin tinggi. Artinya berarti positif suku atasnya. Nah, kalau yang ini karena dia menjauh pengamatnya, maka yang didengarnya akan kecil frekuensinya. Oke, kasus yang selanjutnya. Oke, jadi ini sudah 2 kasus. Nah, nanti kita 3 kasus dan 4 kasus, kemudian kita lanjut ke kasus umum. Oke, kasus ketiga adalah sekarang dibalik. Pengamatnya diam. Jadi sumber mendekati pengamat. Oke, dengan catatan pengamatnya diam. Oke. Jadi kecepatan pengamat itu VO-nya adalah 0. Kalau di sini VS-nya adalah 0. Sumbernya diam. Nah, karena dia si sumbernya bergerak, teman-teman ya, bergerak ke sini dengan kecepatan V sumber dan pengamatnya diam. Nah, sehingga lambdanya, lambda itu panjang gelombang si suaranya, si bunyinya, si gelombangnya itu akan makin kecil, teman-teman. Jadi akan mengecil ya dari lambda awalnya. Lambda awalnya kan lambda ya, awal di sini misalnya belum bergerak, kemudian bergerak akan mengecil sejauh selisih lambda awal dikurangi setelah bergerak sejauh delta lambda. Nah, delta lambda sendiri apa? Delta lambda adalah dia telah bergerak sejauh Vs ya Vs yang sumber sejauh periodenya. Oke. Nah, berarti bisa saya tulis lagi Vs per F. Kan T itu seper F. Oke. Nah, sehingga lambda aksennya adalah lambda min. Ini ya. Vs per F, teman-teman. Nah, sehingga frekuensi yang didengar itu adalah V per lambda aksen. V-nya V bunyi, V bunyi per lambda aksen bunyi. Nah berarti V per lambda aksen yang bawah, lambda min Vs ini ya, Vs per F. Nah, lambda sendiri adalah V per F, bunyi dua-duanya ya. Berarti V per V bunyi per F per V sumber per F. Nah, ini tidak lain adalah V per V min Vs per F, teman-teman. Atau saya tulis ulang jadi sini ya. V aksennya adalah V per V
V min, oh sorry, ini bukan Fs, Vs, V min Vs dalam kurung kali F. Nah ini adalah kasus kalau sumbernya mendekati. Kalau sumber mendekati pengamatnya diam, itu yang didengarnya adalah besar frekuensinya dan tandanya yang bawahnya negatif, teman-teman ya. Nah, kalau kasus keempat sumber menjauhi, teman-teman nanti ini si lambdanya ini bukan negatif, jadi tapi bakal membesar ya teman-teman. Oke, nah sumber menjauhi pengamat dan pengamatnya diam. Oke. Jadi nanti teman-teman caranya seperti ini, cuman ini bukan negatif tapi positif. Jadi nanti saya punya F aksennya V plus Vs gini ya, kali F. Nah gini ya. Nah jadi frekuensi yang didengarnya itu adalah kecil teman-teman ya, sehingga yang suku bawahnya bakal kecil, bakal besar sorry ya. Nah bagaimana perumusan yang ini? Nah sebenarnya perumusannya kalau untuk yang ini untuk yang si pengamat itu saya kasih formula umum V plus minus VO per V dikali Fs. Nah ini adalah formula umumnya sorry. Nah gitu. Kalau formula umum yang pengamat ini adalah F aksen V plus minus Vs kali F. Nah ini. Nah kemudian untuk menjadi defek Doppler umum ini tinggal diganti aja yang sini F ini diganti sama F aksen ini. Oke, sehingga kita punya rumus umumnya. Oke. Saya tulis di sini aja ya. Sini aja ya. Oke. Nah, saya tulis di sini. Jadi ini tetap tulis, oke. F aksen sama dengan V per V plus minus Vs dikali F-nya. Nah, F yang ini saya ganti dengan F aksen ini. Ini hanya metode ini aja, perkalian biasa, karena kita ingin mencari sebuah rumus umum gitu. Nah ini coret, nah sehingga saya punya seperti ini, V plus minus Vs dikali F. Nah ketemu rumus umum dari efek Doppler. Nah intinya teman-teman, jika sumber oke yang atas dulu, jika pengamat mendekati, nah kalau mendekati kan berarti apa? Jadi kalau mendekati ya untuk pengamat nih. Kalau pengamat mendekati artinya frekuensinya akan membesar. Kalau membesar berarti yang ininya positif ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau menjauhi berarti lajunya jadi negatif. Tandanya. Oke, itu kata kuncinya. Nah, untuk kalau misalkan sumber. Nah, untuk sumber nih. Nah, untuk sumber jika dia mendekat, nah kalau mendekat gimana? Harus frekuensinya besar. Kalau frekuensi besar berarti negatif teman-teman tandanya. Kalau mendekat berarti harus negatif. Nah, kalau menjauh berarti suku bawahnya harus besar. Berarti menjauh positif. Nah, ini teman-teman. Ini adalah kata kunci untuk mengerjakan efek Doppler, teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.